pertama ada pengembangan teknologi mengubah sistem bisnis, yang kemudian ada interaksi dari konvensional ke digital. Yang ketiga, informasi menjadi kebutuhan utama perusahaan. Terus yang keempat, manajemen membutuhkan data yang cepat dan akurat. Kemudian pentingnya sistem informasi, yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua mengurangi kesalahan manusia, yang ketiga mempermudah pengolahan data, terus yang keempat mendukung pengambilan keputusan, yang kelima menjadi kebutuhan utama organisasi modern. Rumusan masalah, apa itu Executive Information System, yang kedua apa kendala dalam penerapannya, yang ketiga bagaimana mekanisme kerja ACE. Ini ada tujuan penulisan, di sini ada 4. Yang pertama mengetahui pengertian ACE, yang kedua memahami kendala implementasi, yang ketiga menjelaskan cara kerja sistem, yang keempat menambah wawasan teknologi informasi. Baik, selanjutnya adalah definisi ACE. Executive Information System ACE adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu manajemen tingkat atas seperti direktur atau CEO dalam mengambil keputusan strategis. Keputusan strategis ini biasanya berkaitan dengan arah perusahaan ke depan seperti pengembangan bisnis, investasi, atau menghadapi persaingan. Sistem ini menyajikan informasi penting secara cepat, akurat, dan mudah dipahami, biasanya dalam bentuk dashboard yang visual dan interaktif. Dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber, baik dari dalam perusahaan seperti laporan keuangan, penjualan, dan operasional, maupun dari luar seperti kondisi pasar atau tren industri, serta teknologi seperti data warehouse, tempat penyimpanan data besar, dan business intelligence, alat untuk menganalisis data. ACE mampu mengubah data menjadi informasi yang bernilai bagi organisasi. Selanjutnya ada komponen ACE. Yang pertama ada data manajemen. Data adalah bahan utama dalam ACE. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti data penjualan, data keuangan, operasional, atau bahkan data dari luar perusahaan seperti tren pasar. Melalui proses data manajemen, semua data tersebut dikumpulkan, disimpan, dan diatur dengan rapi agar mudah digunakan. Tujuannya supaya data yang digunakan itu akurat, lengkap, dan tidak berantakan. Yang kedua, teknologi, hardware, dan software. Teknologi adalah alat yang digunakan untuk menjalankan ACE. Hardware seperti komputer, server, atau perangkat lain. Software seperti aplikasi atau sistem yang mengolah data. Tanpa teknologi ini, ACE tidak bisa berjalan. Teknologi membantu mempercepat proses pengolahan data dan menyajikan informasi. Yang ketiga ada analisis, business intelligence. Bagian ini berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Dengan bantuan business intelligence, data yang banyak dan rumit dianalisis sehingga menghasilkan insight atau kesimpulan, misalnya produk mana yang paling laku, kinerja perusahaan yang sedang naik atau turun. Jadi bukan hanya data mentah, tapi sudah menjadi informasi yang siap dipakai untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada antarmuka, dashboard. Antarmuka adalah tampilan yang dilihat oleh pengguna dalam ACE, biasanya berbentuk dashboard yang berisi grafik, tabel, atau ringkasan data. Dashboard ini dibuat sederhana, menarik, dan mudah dipahami sehingga eksekutif bisa langsung melihat kondisi perusahaan tanpa harus membaca laporan panjang. Yang kelima ada pengguna eksekutif. Pengguna utama ACE adalah manajemen tingkat atas seperti direktur atau pemimpin perusahaan. Mereka menggunakan ACE untuk membantu mengambil keputusan strategis. Karena itu sistem ini dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka, cepat, ringkas, dan fokus pada informasi penting. Selanjutnya ada fungsi ACE. Yang pertama adalah menyediakan informasi real time. ACE mampu menampilkan informasi secara langsung dan baru. Real time artinya data yang ditampilkan selalu update sesuai kondisi saat ini. Contohnya, pimpinan bisa langsung melihat penjualan hari ini tanpa harus menunggu laporan bulanan. Ini penting agar keputusan yang diambil tidak ketinggalan informasi. Yang kedua adalah mendukung analisis data. ACE tidak hanya menampilkan data, tapi juga membantu menganalisis data tersebut. Dengan fitur analisis, pimpinan bisa melihat pola atau tren, misalnya apakah penjualan sedang naik atau turun. Dari sini mereka bisa memahami kondisi perusahaan dengan lebih jelas. Yang ketiga adalah mengintegrasikan
mengintegrasikan data dari berbagai sumber. AIS menggabungkan data dari banyak sumber menjadi satu sistem. Misalnya data dari bagian keuangan, pemasaran, dan operasional disatukan. Jadi pemimpin tidak perlu membuka banyak laporan terpisah. Semua informasi sudah tersedia dalam satu tempat yang terintegrasi. Yang keempat adalah membantu mengambil keputusan strategis. Fungsi utama AIS adalah membantu kepemimpinan dalam mengambil keputusan penting, karena informasi yang diberikan sudah lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Keputusan yang diambil bisa lebih cepat dan tepat, misalnya menentukan strategi bisnis, ekspansi, atau memperbaiki kinerja perusahaan. Selanjutnya ada manfaat AIS. Pengambilan keputusan lebih cepat dengan AIS. Pimpinan bisa mendapatkan informasi penting dengan cepat tanpa harus menunggu laporan manual. Karena data sudah tersedia dan mudah dibaca, keputusan bisa diambil lebih cepat dan tepat waktu. Yang kedua adalah monitoring kinerja perusahaan. AIS membantu pimpinan untuk membantu kinerja perusahaan secara terus-menerus. Misalnya mereka bisa melihat apakah penjualan meningkat, tercapai target, atau bagian yang mengalami penurunan. Dengan begitu, masalah bisa segera diketahui dan ditangani. Yang ketiga ada efisiensi pengelolaan data. AIS membuat pengelolaan data menjadi lebih rapi, terstruktur, dan efisien. Data ini bagian perusahaan tidak lagi tersebar, tetapi juga tersimpan dalam satu sistem. Ini menghemat waktu dan mengurangi kesalahan dalam mengolah data. Yang keempat ada perencanaan strategis lebih baik. Karena AIS menyediakan data dan analisis yang jelas, pimpinan bisa membuat perencanaan jangka panjang yang lebih matang, misalnya menentukan strategi pemasaran, ekspansi bisnis, atau mengembangkan produk berdasarkan data yang ada. Yang kelima adalah meningkatkan daya saing. Dengan keputusan yang cepat dan strategi yang tepat, perusahaan bisa lebih unggul dalam persaingan. AIS membantu perusahaan merespon perusahaan pasar dengan lebih cepat dibandingkan pesaing. AIS memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, terutama dalam membantu pemimpin bekerja lebih efektif, mulai dari mengambil keputusan, memantau kerja, mengelola, dan meningkatkan daya saing bisnis. Selanjutnya, cara kerja EIS. EIS bekerja melalui 4 tahapan utama. Pertama, yaitu pengumpulan data. Kedua, processing. Data diolah agar lebih terstruktur. Ketiga, analyze. Data dianalisis untuk menghasilkan informasi. Dan terakhir, presentation, yaitu penyajian dalam bentuk dashboard atau grafik. Dari proses ini, data bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Slide selanjutnya, lapisan pendukung. EIS juga didukung oleh 3 komponen, yaitu infrastruktur teknologi, manajemen seperti keamanan dan kebijakan, serta pengguna yaitu para eksekutif. Semua komponen ini saling terintegrasi agar sistem berjalan dengan baik. Di slide selanjutnya, contoh implementasi. EIS digunakan di berbagai bidang seperti dashboard perusahaan untuk monitoring kerja, analisis keuangan di perbankan, dan kontrol produksi di manufaktur. Ini menunjukkan EIS sangat fleksibel digunakan. Di slide selanjutnya, kelebihan EIS. Kelebihan EIS antara lain menyajikan informasi cepat dan akurat, mempermudah pengambilan keputusan strategis, data terintegrasi dari berbagai sumber, tampilan visual dashboard mudah dipahami, meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi, dan membantu mengidentifikasi tren dan peluang bisnis. Namun, selain kelebihan, EIS juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah biaya implementasi dan pemeliharaan yang relatif tinggi, sehingga tidak semua organisasi ataupun perusahaan dapat langsung menerapkannya. Kemudian, EIS memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap teknologi, sehingga jika terjadi gangguan sistem, aktivitas juga akan merasa terganggu. Selain itu, terdapat juga resiko informasi overload, yaitu terlalu banyak informasi yang justru bisa membingungkan pengguna. EIS juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten serta sistem yang kompleks yang terkadang sulit untuk dikembangkan. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa eksekutif informasi sistem juga sangat penting bagi direktur ataupun manajer dalam mengambil keputusan berbasis data. EIS juga membantu meningkatkan efisiensi organisasi
dan memberikan informasi yang relevan untuk merencanakan strategis. Adapun saran dari kami, perusahaan perlu menyiapkan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memadai agar AIS dapat digunakan secara optimal. Selain itu, sistem juga perlu dikembangkan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa depan. Eksekutif Informasi Sistem atau EIS merupakan sistem yang sangat penting dalam mendukung pengambil keputusan strategis pada tingkat manajer ataupun direktur. Dengan kemampuan penyajian informasi secara cepat, akurat, visual, EIS membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi, memahami kondisi bisnis, serta merencanakan strategi yang lebih tepat. Oleh karena itu, penerapan EIS yang lebih baik dapat menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam menghadapi persaingan di era digital. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.